Bayangin, kamu tinggal di desa yang aman, tenang, dan indah secara alami, lalu tiba-tiba datang proyek besar yang mewah. Mulai dari pantai dipagarin, tanah adat berubah jadi hotel, hingga brand global seperti Starbucks, Nike, KFC mulai berdiri megah. Tapi ini bukan cerita fiksi, ini Labuan Bajo. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Benedikta Atalia Putri Marita, bisa dipanggil Ata. Aku mahasiswi PWK Angkatan 2024, semester 2 dari Universitas Gadjah Mada. Pasti di antara kalian banyak yang bertanya dong, jurusan PWK tuh ngapain aja sih? Sini aku jelasin. Jadi, PWK itu bukan arsitek, bukan juga sipil. Kerjaannya adalah menata tata ruang hidup kita. Mulai dari kota, desa, bahkan pantai seperti Labuan Bajo. Nah, kita juga belajar banyak hal, dari tata ruang, transportasi, lingkungan, bahkan kebijakan publik. Pokoknya yang kita rancang bukan cuma soal bangunan, tapi tentang keteraturan dan keadilan di dalam ruang. Terus kalau jurusan PWK, nanti bisa kerja di mana? Kita bisa kerja di mana aja kok. Dari bisa di Pemda, bisa di kementerian, jadi konsultan, bahkan di lembaga swadaya. Kita juga bisa bantu untuk merancang kebijakan seperti RT RW dan juga sampai menangani masalah-masalah seperti kemacetan, banjir, hingga konflik lahan. Keren banget kan? Nah, sekarang mari kita bahas Labuan Bajo. Proyek 10 Bali Baru, termasuk pembangunan wisata super premium di Labuan Bajo ini, awalnya memang terdengar menjanjikan. Tapi dalam praktiknya, muncul dampak serius bagi masyarakat lokal. Bayangin, desa yang kamu tinggalin sudah nyaman, aman, dan indah secara alami, lalu tiba-tiba kedatangan proyek besar super mewah, yang akhirnya pantai kalian dipagar, tanah adat diambil, bahkan tiba-tiba brand-brand global seperti Starbucks, KFC, Nike mulai dibangun megah. Lalu akan dikemanakan UMKM lokal mereka? Bahkan, warga juga kehilangan akses untuk ke pantai. Padahal menurut UU nomor 1 tahun 2014, 100 meter dari garis air pasang tertinggi harusnya milik publik. Tapi sekarang, masyarakat bahkan harus izin untuk ke laut. Tanah ulayat juga dirampas. Bahkan masyarakat adat dituduh mencuri tanah mereka sendiri. Dan NJOP juga naik drastis sehingga membuat masyarakat itu tidak mampu untuk membayar pajak. Ini yang kita sebut dengan penggusuran halus. Bukan menggunakan alat berat, tapi menggunakan sistem. Dan semua itu direncanakan secara top-down, tanpa suara dari masyarakat yang terdampak langsung. Ini bukan pembangunan inklusif, ini ekspansi yang menyingkirkan. Dan jangan lupa, Labuan Bajo bukan hanya sekedar tempat yang indah untuk liburan, tapi Labuan Bajo juga merupakan rumahnya Komodo, satu-satunya reptil purba yang tersisa di dunia ini. Tapi rumah mereka pun ikut terancam. Pembangunan marina dan proyek wisata di Pulau Rinca juga mengganggu habitat komodo. Jalur pergerakan mereka terganggu, sampai-sampai UNESCO memberikan peringatan karena hal ini melanggar prinsip konservasi. Tapi tenang, kita nggak mau cuma jadi pengkritik. Aku, mahasiswi PWK, percaya bahwa ruang bisa dirancang untuk lebih adil. Pertama, tegakkan zona akses pantai. Pasang batas fisik atau papan informasi yang jelas. Semua orang harus bisa ke laut, bukan cuma turis hotel. Kedua, lindungi zona permukiman masyarakat di dalam RT RW. Jangan biarkan mereka digusur atau dipindahkan diam-diam. Harus ada zona legal yang tidak bisa dialihfungsikan semena-mena. Ketiga, ganti pendekatan top-down menjadi bottom-up. Sebisa mungkin libatkan masyarakat dalam proses perencanaan, karena ruang mereka, ya mereka yang paling tahu. Terakhir, lindungi komodo dengan zonasi konservasi di dalam RT RW, sehingga tidak mengganggu jalur hidup mereka. Ekowisata bisa keren dan juga ramah satwa. Buktinya adalah Sumba. Di sana, budaya lokal, alam, pariwisata bisa jalan secara bersamaan. Kalau Sumba bisa, Labuan Bajo juga pasti bisa. Tapi tinggal butuh keberanian untuk bilang bahwa pembangunan itu harus adil untuk manusia dan juga alam. Pembangunan bukan cuma soal bikin gedung dan resort mewah, tapi tentang siapa yang nantinya akan dilibatkan dan siapa yang ditinggalkan. Sebagai mahasiswi PWK, aku gak cuma mau lihat kota yang indah, tapi juga harus adil. Karena ruang bukan untuk dijual, tapi untuk dibagi.